Assalamualaikum Bu Ruri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Oke. Selamat siang Bu Ruri, bagaimana keadaannya siang hari ini? Alhamdulillah, siang hari ini saya sehat, saya semangat, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya, Di siang yang cerah ini, saya lihat raut wajahnya Bu Ruri tidak secerah biasanya. iya, tahu saja Bu Anis ya. Iya, sepertinya ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati atau di dalam pikiran Bu Ruri. Benar begitu apa enggak Bu Ruri? Oh, nggih, rasanya kok pas banget tuh nggih. Sebetulnya saya berusaha ceria, berusaha cerah, tapi ternyata memang betul, memang ada sesuatu hal yang menjadi apa ya, beban saya di dalam pembelajaran hari ini saja. Oke. Mungkin Bu Ruri mau sekedar sharing atau bercerita dengan saya. Mungkin Bu Ruri butuh teman untuk sekedar bercerita, mendengarkan keluh kesah. Monggo silahkan, saya siap mendengarkan cerita Bu Ruri hari ini. Oh iya, makasih Bu Anis. Wah, alhamdulillah ada teman saya yang luar biasa. Iya, betul Bu Anis. Mungkin saya akan menceritakan Bu Anis. Sebetulnya begini Bu Anis. Saya itu mengajar kan sebetulnya juga sudah lama ya. Saya sudah pengalaman mengajar. Cuman hari-hari ini saya memang ada masalah di dalam proses pembelajaran saya. Begini Bu Anis, ketika saya mengajar matematika atau mapel matematika itu ada anak itu yang ketika saya beri tugas itu ada yang rame, ada yang kelotean, kemudian ada yang cuek. Kemudian memang sebetulnya juga ada sebagian mereka yang langsung mengerjakan tugas. Sehingga biasanya itu kalau saya memberikan 10 soal matematika itu kan paling enggak 45 menit. Nah, itu kemarin itu setengah jam. Saya mengatakan anak-anak nanti ketika sudah 15 menit saya akan menanyakan sejauh mana kalian menyelesaikan tugas, apakah sudah selesai belum dan sebagainya. Tetapi Bu Anis, ketika di tengah-tengah perjalanannya hampir hampir apa namanya habis waktu, saya mengatakan anak-anak gimana anak-anak sudah selesai belum? Belum Bu, saya baru nomor 2, baru nomor 4, saya baru nomor 5. Dan memang juga ada yang deadline waktu itu selesai dengan dengan menyelesaikan 10 soal, tapi sebagian mereka itu banyak yang masih baru 6, baru 5 dan sebagainya. Sehingga saya itu kebingungan, ya Allah, seperti gimana caranya anak-anak ini supaya mereka itu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan hari yang sudah saya tentukan. Begitu. Jadi masalah yang dihadapi Bu Ruri hari ini, anak didiknya Bu Ruri ketika Bu Ruri memberikan tugas itu mereka tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu, begitu nggih Bu Ruri? Ya, betul, betul. Kira-kira Bu Ruri sudah mengidentifikasi atau mungkin menganalisis atau belum? Kenapa ya kok murid-muridnya Bu Ruri ini tidak bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu? Oh ya, terkadang memang saya berpikir dan juga mengangan-angan Bu nggih. Angan-angan saya itu seperti ini Bu. Mungkin ini masuk identifikasi atau apa istilahnya kalau dalam ilmu pembelajaran nggih. Saya pikir seperti ini. Memang ada anak itu yang sebagian dari mereka itu satu itu memang karena dia tidak paham, sulit memahami materinya sehingga dia itu cuek. Sembuh pokoknya orang gagas no Bu, itu mungkin sebagian seperti itu. Ada juga yang memang kenapa dia itu tidak mau mengerjakan sampai selesai, ternyata eh, apa ya, tiap harinya memang dia itu seperti ini Bu, murak-marik ke sana kemari. Jadi mungkin jenisnya itu kinestetik sehingga pokoknya seperti itu Bu. Jadi jalan ke sini, jalan ke sana, kemari. Kadang-kadang mungkin pengen contoh lah teman-temannya itu mungkin oh enggak wong dhek ora gelem ngerjakne wis sak kuwarepe dhewe ke sana kemari dan sebagainya. Ada juga yang mungkin anaknya pendiam, sebetulnya pendiam tapi memang dia kurang memahami sehingga lama sekali dia berpikir. Tetapi juga ada memang sebagian yang memang sudah menyelesaikan dengan baik. Cuman menurut saya prosentasi dari anak-anak tersebut hanya mungkin
50-50 Bu, jadi 50% tuh mungkin menyelesaikan dengan baik, tapi yang separuhnya itu seperti itulahnya. Demikian seperti itu Bu Anis yang terjadi. Oh ya, berarti Bu Ruri sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi sebenarnya pada anak-anak Bu Ruri ini apa gitu sudah nggih. Nah, setelah Bu Ruri mengidentifikasi sejauh ini kira-kira apa saja yang sudah Bu Ruri lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Oh iya ya. Saya apa Bu ya, sementara ini saya mencoba anak-anak itu saya kelompokkan Bu. Jadi saya kelompokkan, artinya apa? Mereka yang mempunyai kemampuan yang baik atau di atas rata-rata itu saya kelompokkan dengan mereka yang anak-anak yang kurang mampu, lambat belajarnya mungkin seperti itu. Jadi sehingga ada 4 kelompok Bu, ada 4 kelompok. Kemudian seperti itu Bu pembelajaran yang baru saja kita pelajari Bu, pembelajaran diferensiasi nggih. Jadi mereka itu ya saya kasih apa namanya kelompok yang di situ bermacam-macam kategori dan apa namanya kemampuan mereka. Ada yang pinter, kemudian saya mencoba mereka yang pinter itu saya jadikan apa Bu namanya ya, tutor sebaya ya Bu ya, marahi atau memberikan arahan pada teman-temannya yang masih lambat. Cuman yang saya itu yang belum saya pecahkan saat ini itu mereka yang mempunyai karakter kinestetik Bu ya. Jadi mereka sing polai dari bangku ke sini, bangku ke sana itu loh Bu. Itu masih angen-angen Bu saya tuh. Ya, seperti itu, Banis. Andaikan kita membuat skala 1 sampai 10, kira-kira kemampuan Bu Ruri dalam menghadapi murid-muridnya Bu Ruri ini sekarang ada di skala angka berapa, Bu? Ya Bu ya. Saya itu sebetulnya berani mempunyai skala 6 Bu. Mungkin saya 6. Ya, ada di skala 6 saat ini. Ya, saat ini saya di skala 6. Kalau Bu Ruri sekarang ada di angka 6, kira-kira Bu Ruri ingin menaikkan lagi menjadi angka berapa, Bu? Di skala berapa? Kalau 1 sampai 10. Wah, kalau itu saya pengennya sampai ke 10, Bu Anis. Jadi saya pengen goal sukses membelajarkan anak-anak itu sampai tuntas. Saya ingin 10, Bu. Ya. Bagus sekali Bu Ruri. Sudah punya niat untuk agar bisa menjadi 10 di skala 10. Nah, untuk menjadi skala 10 tadi, kira-kira apa yang direncanakan dan apa yang akan dilakukan Bu Ruri ke depannya? Oh ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya kira-kira apa yang saya lakukan di kelas dalam mengatasi anak-anak tersebut. Pertama tadi saya menyampaikan, saya nanti akan membuat kelompok akan membuat kelompok dan masing-masing kelompok itu akan saya diferensiasikan, akan saya kondisikan mereka yang pinter itu masing-masing kelompok harus ada, walaupun nggak terlalu dia di atas mereka juga minimal dalam satu kelompok itu ada jagonya lah, minimal ada jagonya karena saya tahu dari sekian anak yang ada di kelas itu memang ada yang mungkin rendah, sedang, dan tinggi. Dan saya kira yang tinggi itu akan saya sebar di beberapa kelompok. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba membuat, ini Bu, yang kinestetik, saya akan mencoba membuat soal, yang soal itu mungkin bisa menggugah anak yang kinestetik Bu. Jadi mungkin seperti kuis, nanti akan saya modifikasi yang kuis tersebut bisa apa ya istilahnya ya, bisa menarik perhatian anak tersebut sehingga dia tidak lari ke sana lari ke sini. Jadi cukup dengan kuis tersebut dia akan tertarik dan mengerjakan soal tersebut yang intinya soal tersebut berbobot ya, nilainya berbobot dengan anak-anak yang lain. Demikian Bu Anis. Bagus Bu Ruri rencananya. Itu kan tadi rencana yang akan dilakukan Bu Ruri ke depannya nggih. Kira-kira untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun tersebut, hal-hal apa saja yang bisa membantu dalam menyelesaikan atau mewujudkan rencana Bu Ruri itu? Itu kan tadi mungkin dari strategi pembelajaran Bu Ruri nggih. Mungkin hal-hal lain apa yang bisa membantu menyelesaikan masalah Bu Ruri tersebut? Mungkin ada hal lain Bu Ruri yang perlu untuk disiapkan? Oh, hal-hal apa saja yang tidak membantu menyelesaikan tersebut?
mungkin dalam strategi pembelajaran saya Bu ya, saya akan lebih aktif, kemudian juga saya akan melakukan strategi yang tidak biasa, artinya tidak menjenuhkan, tidak menjenuhkan. Contohnya misalkan ketika di tengah-tengah pembelajaran saya akan melakukan ice breaking, kemudian juga sebelumnya mungkin saya akan menyiapkan stop dan sebagainya, sehingga anak-anak walaupun pelajaran matematika di tengah-tengah hari ya setelah istirahat misalkan, katakanlah di hari-hari yang mungkin kondisi cuaca panas tapi dia masih berminat dan aktif di dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin salah satunya adalah melakukan ice breaking, Bu Anis. Ya. Bagus, Bu Ruri. Itu tadi Bu Ruri sudah menyusun rencana yang akan dilakukan ke depannya dan apa saja yang mungkin hal-hal yang bisa membantu dalam menyelesaikan masalah Bu Ruri. Lalu Bu Ruri kira-kira dukungan yang Bu Ruri butuhkan untuk mewujudkan rencana Bu Ruri itu kira-kira apa, Bu? Oh, dukungannya seperti ini, Bu ya. Karena memang di dalam pembelajaran itu kita butuh mitra, Bu ya, butuh mitra. Salah satunya mitra kita yang paling dekat itu adalah kalau kita dalam pembelajaran otomatis kita akan berkolaborasi dengan teman sejawat, artinya guru mapel yang ada di pembelajaran saya, contohnya guru agama atau guru olahraga. Saya ingin apakah menggali kepada guru-guru lain itu, apakah mereka anak-anak yang bermasalah di kelas itu juga sama ketika mengikuti pelajaran lain, bukan hanya saya. Itu yang pertama, saya akan berkolaborasi. Kemudian yang kedua, saya akan interaksi, saya akan sering melakukan di grup WA yang kebetulan di kelas saya itu ada grup WA. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang saya temukan di kelas itu kepada orang tua, khususnya mereka-mereka yang mempunyai bermasalah. Contohnya seperti tadi, anak kinestetik seperti itu, apakah di rumahnya juga seperti itu, lincah, artinya saya mengatakan lincah, apakah selincah di kelas atau tidak seperti itu, apakah di rumah juga sama. Jadi mungkin itu Bu, jadi orang tua dan juga rekan guru yang lain. Oh iya, berarti mungkin Bu Ruri membutuhkan dukungan dari rekan guru lain di muatan pelajaran lain atau orang tua dari murid. Ngoten nggih Bu Ruri. Iya, betul Bu Anis. Lalu kira-kira kapan Bu Ruri akan mencoba melaksanakan rencana yang sudah Bu Ruri susun tadi, Bu? Iya. Ini dalam minggu-minggu ini kan saya mengkondisikan Bu ya, saya sudah mengidentifikasi, tapi prakteknya mengaplikasikan kegiatan yang saya gambarkan tadi kan belum, sehingga mungkin minggu kedua ini saya akan melakukannya Bu Anis, dan nanti suatu saat ketika Bu Anis ketemu saya lagi, mungkin saya akan mengkonfirmasi seperti apa hasil dari apa yang sudah saya rencanakan. Seperti itu Bu Anis. Wah, hebat sekali Bu Ruri sekarang ya, sudah menyusun rencana untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Semoga sukses Bu Ruri untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Ya Bu Anis. Ya. Saya juga berterima kasih Bu Anis ya, sudah meluangkan waktunya dan melakukan waktunya dan memperhatikan saya. Ternyata Bu Anis diam-diam itu mengobservasi saya. Biasanya Bu Ruri kayak guya-guyu dan sebagainya, misalkan sering guyon, kok ini akhir ini kok saya termenung. Memang benar Bu Anis, hari ini saya ada masalah, dan terima kasih sekali Bu Anis sudah meluangkan waktu dan memberikan gambaran saya, menguatkan saya bagaimana saya memotivasi saya di dalam kelas. Ya, terima kasih Bu Anis atas waktunya. Sama-sama Bu Ruri, semoga masalah yang dihadapi Bu Ruri cepat selesai dan semoga pembelajaran di kelas Bu Ruri semakin berpihak kepada murid. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Anis.